Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, usikum wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wal ard. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang salat khusuf yang berbahagia. Pertama dan utama sekali, marilah kita selalu senantiasa mengaturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kehidupan oleh Allah, masih diberi kesehatan, dan masih beri kerasa iman dan kemampuan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan rasa syukur alhamdulillah, hendaknya kita semakin hari semakin bertambah iman dan takwa kita, dan dibalasi oleh Allah dengan segala pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah bersusah payah membawa umat dari zaman jahiliyah kepada zaman yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat ini yang telah kita rasakan. Kaum muslimin sidang salat khusus yang berbahagia. Untuk khutbah kita pada hari ini, seperti mana ayat yang pendek yang sudah kita bacakan dari awal khutbah tadi. Apa kata Allah? Walillahil mulkus samawati wal ard. Dan sungguh semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, maka itu adalah semua kekuasaan Allah. Itu semua adalah milik Allah. Tidak ada satupun manusia dan tidak ada satupun makhluk yang dapat berkuasa atas segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita merenung bahwa semua yang telah diberikan oleh Allah kepada kita tak lain dan tak bukan itu adalah untuk kesejahteraan hamba-Nya, untuk mengabdi kepada beliau. Tetapi kita sebagian ada yang tak mau mengabdi, ada yang separuh, ada yang enggan, dan bahkan semua itu kita lakukan dalam kehidupan ini dengan rasa keraguan-raguan. Untuk itu kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia, tentu ada 3 hal yang dapat menghapus rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada dalam diri dan kehidupan kita, maka beransur-ansur rasa iman akan pupus dalam pribadi kita. Yang pertama, meninggalkan rasa syukur di atas nikmat iman. Kalau kita mencari iman itu sangat susah, tetapi setelah kita mendapatkan rasa iman dalam kehidupan kita dan telah kita dekatkan diri kita kepada Allah, maka kita hendaknya merasa bersyukur.
Tanda syukur kita kepada Allah dengan nikmat iman adalah melaksanakan segala perintah dan menghentikan segala larangan. Kalau ini sudah kita lakukan, maka kita telah melakukan rasa syukur di atas iman. Karena iman itu sangat sulit, susah kita cari dan tidak dapat kita buat-buat. Karena iman itu adalah tumbuh dari lubuk hati kita yang dalam, dari kolbu kita, dari segumpal darah dan segumpal daging yang telah dibekukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah hati. Kalau hati kita sudah sempurna, hati kita sudah beriman, maka Allah akan memanggil kita ke dalam surganya. Maka marilah kita sempurnakan rasa iman, kita sempurnakan rasa syukur hati kita kepada Allah, sehingga iman dan syukur itu akan sejalan dalam kehidupan kita sendiri. Yang kedua, meninggalkan rasa takut pada jalan yang tidak baik. Kalau jalan yang tidak baik itu, kalau kita lihat dalam kehidupan saat ini sangat banyak. Ada sifat takabur, sifat sombong, adanya sifat perbuatan khianat, mencuri, dusta dan segala macam. Itu adalah perbuatan yang tidak baik. Kalau kita tidak takut berbuat baik, rasa sombong, angkuh, maka itu akan menjatuhkan diri kita, hilangnya rasa iman dalam diri kita. Jadi kaum muslimin sidang salat khusuf yang berbahagia, marilah kita tanamkan dalam diri kita itu rasa takut kita berbuat sombong, rasa takut kita berbuat angkuh, yang meremehkan orang lain, kita lebih dari yang lain. Tapi kita lupa, setinggi-tinggi apapun ilmu dan kemampuan kita, maka lebih tinggi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat fenomena alam saat ini adalah jarang terjadi dan jarang kita lakukan dalam kehidupan kita, tetapi ini pasti akan terjadi karena ini adalah merupakan kekuasaan Allah. Kalau Allah sudah berkuasa, kalau Allah sudah berbuat, satu pun tidak akan dapat untuk menghalanginya. Apalagi beliau mengatakan kun fayakun. Untuk itu kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia, mari kita jadikan fenomena alam ini sebagai merasa tanda mendekatkan diri kepada Allah. Rasa iman kita perkuat, karena ini baru adalah sebagian kecil kekuasaan Allah yang beliau perlihatkan kepada kita. Tapi kalau kekuasaan Allah yang sangat besar nanti, yaitu datangnya hari kiamat, apapun bentuk daripada makhluk Allah, apapun bentuk dari ciptaan Allah, baik benda hidup maupun benda mati, semuanya itu akan bertaburan seperti kapas yang bertebangan. Ini kalau kiamat sudah datang, tidak ada satupun yang dapat menyelamatkan diri daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, karena itulah satu-satunya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yaitunya menganiaya tanpa berkesudahan. Artinya niaya terhadap diri kita, niaya terhadap makhluk Allah, niaya terhadap orang lain, itu pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada dalam kehidupan kita, ada dalam keluarga kita, atau ada dalam tetangga kita, mari kita sama-sama jauhkan perbuatan ini, karena aniaya kepada diri kita. Seperti kita contohkan, contoh saja kaum muslimin, kita mempunyai uang, mempunyai duit, tapi kita enggan membelanjakannya untuk pribadi kita,
Tetapi pada suatu saat uang yang kita miliki itu belum tentu akan menjadi milik kita. Untuk itu mari kita pergunakan kesempatan dan kesediaan yang berikan Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam mencari karunia Allah, keredaan beliau di atas permukaan bumi. Apakah kita seorang petani, maka niatkanlah bahwa hasil pertanian, usaha yang kita lakukan ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala untuk kebutuhan hidup keluarga. Maka ini akan menjadikan suatu ibadah, akan diberikan suatu nilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu semua adalah untuk kita. Tapi kita niatkan bahwa ini adalah izin Allah karena Allah untuk mencukupi kehidupan keluarga kita. Contoh yang kedua adalah aniaya kepada makhluk Allah. Kita ambil satu makhluk Allah yang bernama kucing, ayam, apalah namanya makhluk Allah. Tapi kalau kita lihat satu kucing, kita punya peliharaan kucing yang sangat kita sayangi. Tapi pada suatu saat kucing yang kita sayangi, yang kita beri makan, yang kita bawa tidur, dan bahkan ada yang kita mandikan dalam sehari-hari. Tapi pada suatu saat dia mulai mencuri kebutuhan kita. Dia mulai memakan makanan yang akan kita makan. Contohnya kita membuat goreng ikan, tapi ikan yang akan kita makan, yang akan kita hidangkan dalam keluarga kita, itu pun sudah didahului oleh kucing kesayangan kita. Tetapi karena kita marah, lalu kucing tersebut kita kurung dan kita lecuti dan segala macam. Kalau sudah kita kurung, tapi pada suatu saat kita lupa bahwa kucing sudah kita kurung, maka 1 hari 2 hari rupanya kucing tersebut sudah mati. Ini adalah merupakan penganiayaan kepada makhluk Allah, karena makhluk Allah itu berhak untuk hidup dalam kehidupan dunia ini. Contoh yang ketiga adalah makhluk Allah juga yang sebut dengan tumbuhan. Tumbuhan itu juga berhak untuk hidup, bahkan dia makan, bernapas. Tetapi ke dalam kita aniaya, ada sebagian kita sebagai pengupas kulit manis itu dianjurkan menjelang dikupas, tebanglah terlebih dahulu, hilangkanlah zat makanannya dari tanah terlebih dahulu, baru kita kupas. Tetapi ada sebagian kita itu melaksanakan mengupas pohon dalam keadaan berdiri. Ini adalah merupakan penganiayaan terhadap tumbuh-tumbuhan. Untuk itu kaum muslimin, sidang jamaah yang berbahagia, supaya hal ini tidak terjadi, marilah kita sama-sama kembali merenungkan semua hal yang diatur dalam Islam, semua hal yang diatur dalam agama kita, itu ada aturannya semua, sehingga kita akan dapat berbuat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia, kalau kita lihat dan kita rasakan, kita sudah hidup puluhan tahun, sudah berbuat begitu banyak perbuatan yang kita lakukan. Ada perbuatan baik, ada perbuatan jahat, ada perbuatan maksiat, ada perbuatan subuhat dan segala macam. Dan kita ambillah suatu perbuatan amal, ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Semua yang kita lakukan adalah berupa ibadah. Tapi jangan lupa kaum muslimin, ibadah itu akan sirna, akan hilang dalam kehidupan kita kalau ada 6 hal dalam pribadi kita. Sehingga apa kata Nabi dalam sebuah hadis beliau, sittatu asya tuhibbul amal, akan habis, akan pupus amal ibadah dalam diri pribadi muslim dengan 6 hal. Yang pertama kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Dailami, apa katanya? Al-iswalu bil uyubil khuluq. Manusia yang selalu sibuk dengan aib orang lain, sibuk dengan kesalahan orang lain. Kalau kita lihat kaum muslimin,
Kalau kita menunjuk orang lain, mana yang banyak tunjuk ke orang atau tunjuk yang ke kita? Tentu kita lihat banyak kepada kita. Berarti kita dapat menunjuk orang lain, tapi kita tidak mampu melihat kesalahan yang ada pada pribadi kita. Inilah yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Jangan sibuk kita oleh aib dan kesalahan orang lain. Maka sibuklah kamu, kata Rasul, dengan aib dan kesalahan diri kamu sendiri atau pribadi kamu. Inilah yang sangat jarang dalam kehidupan kita. Yang banyak sibuk adalah dengan kesalahan orang lain. Ini baru satu kesalahan, maka ini akan dapat menghapus amal kita, akan mengurangi pahala ibadah kita. Ada 6. Satu diantaranya adalah al-isghayu bil uyubil qulub. Yang kedua, kata Rasulullah, yang dapat menghapus amal ibadah itu adalah wa qaswatul qulub. Orang yang selalu kesat hati. Apa yang katakan orang yang kesat hati? Artinya orang yang tidak mau menerima petunjuk, orang yang tidak mau menerima nasihat. Tapi kalau kita, orang itu berbicara dengan orang lain, maka orang lain akan tersinggung, orang lain akan pergi dari hadapannya. Maka inilah yang dikatakan orang yang kesat hati, orang yang selalu melukai hati orang lain, dan dia yang selalu benar, dia yang selalu segala-galanya dalam kehidupan. Inilah yang dilarang. Yang ketiga, yang dapat menghapus amal ibadah itu adalah wa hubbud dunya, lebih mencintai dunia, wa ubul akhirah, dan jauh daripada mencintai akhirat. Dunia memang tempat kita, tempat makhluk Allah. Kalau kita ingin masuk surganya Allah, ingin masuk akhiratnya Allah, tempuh dunia. Kalau kita lihat sejarah Nabi Adam, diciptakan di dalam surga, dikembalikan ke atas dunia, dimatikan kembali dan masukkan kembali ke dalam surganya. Berarti tempuh dunia, baru kita hidup di akhirat untuk selama-lamanya. Sehingga apa kata Nabi? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat semayan, ladang untuk memproses kita untuk ke akhirat. Kalau kita ingin ke akhirat, tempuh dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Silakan kita mencintai dunia, tapi jangan lupa kita mencintai akhirat. Karena dunia itu adalah senda gurau, hanya sesaat, sementara. Kalau ini yang kita perturutkan, maka kita akan terjerumus dalam kenistaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah wakilatul haya, kurangnya rasa malu. Kalau kita lihat dalam kehidupan saat ini kaum muslimin, berapa banyaknya anak kita, generasi kita, bahkan orang tua pun sendiri, rasa malu kepada Allah sudah berkurang. Jangankan rasa malu ke manusia, kepada Allah saja sudah jauh. Berapa banyaknya kemenakan tidak malu kepada mama, tidak malu kepada orang tua. Apalagi nini mama pun ada sebagian yang tidak malu kepada Allah. Apa tandanya? Sangat jarang, bahkan tidak pernah datang ke masjid sholat Jumat. Berarti dia apa? Tidak malu kepada Allah dan tidak malu kepada orang lain. Jadi wakilatul haya, rasa malu memang sudah jauh dalam kehidupan kita. Contoh lagi kaum muslimin, berapa banyaknya kita di antara kaum ibu yang membuka aurat. Sedangkan kalau ditanya apa auratnya kaum ibu, selain dari muka telapak tangan itu haram dibuka. Tapi berapa banyaknya kita melihat kaum ibu yang berjalan sana ke sini dan kemari, itu kadang tidak tutup aurat. Di antaranya tidak pakai jilbab, tidak pakai kerudung dan segala macam. Kalau ini yang akan terjadi, tunggulah nanti di akhirat, maka rambut yang kita nampakkan, yang kita buka, akan digantung oleh Allah di api neraka. Masya Allah. Untuk itu kaum muslimin, ini baru rasa malu kita sudah kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kata Nabi adalah watulul amal, artinya panjang angan-angan. Bercita-cita boleh, sehingga apa kata Mutiara, gantungkan cita-citamu seperti setinggi bintang di langit.
tapi rundukkan hatimu seperti padi yang benih, yang benas, padi yang berisi, tunduk, dan rendahkan hatimu seperti mutiara di lautan. Ini namanya apa? Berarti kita berusaha dan bercita-cita boleh. Yang angan-angan itu adalah keinginan kita banyak tapi berusaha malas, sehingga setiap malam kita bertidur menghitung-hitung loteng, menghitung-hitung atap. Kalau seandainya saya begini, begitu, saya akan seperti ini. Kalau saya seperti ini, maka saya mungkin menjadi ini. Tapi usaha tidak mau, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya panjang angan-angan tanpa berusaha. Yang terakhir, wazalimu la yantahi, zalim yang tidak ada berkesudahan. Mulai kita balik, bahkan sudah kita berumur 50 tahun ke atas segala macam, kita zalim selalu tanpa berkesudahan, tanpa henti sampai akhir ayat kita, maka ini akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam nerakanya. Nauzubillah min zalik. Untuk itu kaum muslimin, sidang jemaah yang berbahagia, maka pertemuan hari ini marilah kita renungkan bersama bahwa semua ini terjadi karena izin Allah. Maka itu marilah kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'tabi'u ya ulil absar la'allakum tuflihun.